Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mari kita lanjutkan kuliah perancangan jaringan penukar panas. Masih di bab 1 ya. Subbab 1.3 tentang proses sintesis and energy target ya. Nah, mari kita lihat ini adalah model bawang ya, onion model. Onion model ini bisa kita gunakan untuk proses sintesis. Nah, ini Anda lihat, ini ada 3 lapisannya, 1, 2, 3. Lapisan terdalam ini adalah lapisan reaksi ya. Di sini jantungnya proses. Lalu di luarnya ini adalah unit operasi yang kedua ini. Dan lapisan yang terakhir adalah utility. Oke, mari kita lihat sesungguhnya basic dari onion model ya. Basically onion model itu seperti ini. Ada lapisan 1, lalu lapisan 2, dan lapisan 3. Nah, ini lapisan 3. Ya, 1 adalah reaktor. 1 itu adalah reaktor, tempat berlangsungnya reaksi ya. Lalu 2 itu adalah unit operasi ya. Unit operasi, unit operation. Dan yang ketiga adalah utility. Kulit terluar itu utilitas. Nah, kalau kita lihat nih, ini reaktor. Nah, awalnya misalnya kita punya proses begini. Reaktor ya, ini. Di reaktor ini di kulit ke-1 ya. Ini 1. Ini digunakan untuk melangsungkan reaksi pada tekanan P suhu T. Mungkin ada katalis juga ya. Katalis. Ini reaksinya berlangsung begini, A menjadi B misalnya. Fasanya gas ya. Gas, fasanya gas. Nah, ini dikondisikan pada P dan T tertentu, fasanya gas. Ya, jadi supaya bisa mencapai kondisi tertentu, maka sebelum masuk reaktor itu bahan bakunya harus dikondisikan. Misalnya begini, kita punya bahan bakunya, misalkan awalnya ini A ya, awalnya liquid. Nah, kalau liquid ini harus diubah menjadi gas, ini gas ya, berarti perlu yang namanya alat pemanas yang kita sebut dengan vaporizer gitu ya, misalnya. Vaporizer di sini tidak bisa menguapkan semuanya. Nah, tapi mungkin menguapkan sebagian, maka masih ada liquid ya. Liquidnya ini kemudian di recycle lagi, diproses lagi ya, kembalikan ke sini lagi untuk diuapkan. Nah, ini kemudian mungkin suhunya belum tercapai, maka kita perlu pemanas utilitas lagi ya. Mungkin gambarnya begini pemanasnya ya. Ini pakai fuel, yang ini mungkin pakai steam.
ya. Jadi ini pembakaran fuel untuk menaikkan suhu ya. Lalu siap masuk ke reaktor. Nah, kemudian setelah keluar reaktor, ini konversinya tidak 100% sehingga di sini ada A dan B. Ya, A dan B. Maka ini perlu pemisahan lanjut. Misalkan dalam pemisahan lanjut di sini ada yang namanya cooler ya, ini cooler. Lalu di sini ada pemisah lagi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini mungkin kita dapatkan produk B karena lebih ringan, dan bawah ini adalah A sisa. A sisa ini kita recycle lagi sampai diproses lagi, gitu ya. Ini ke sana. Nah, kita proses lagi ke sana. Nah, kalau kita lihat, kita di titik yang pertama itu di sini, ya. Jantungnya itu di sini, jantungnya. Ya. Sebelumnya harus kita siapkan, maka perlu unit operasi. Unit operasinya bisa heater, ini heater ya, heater atau separator, itu unit operasi. Pemanas, pemisah, unit operasi. Nah, unit operasi ini supaya bisa mengkondisikan masuk reaktor ini perlu yang namanya utilitas. Nah, ini di sini. Utilitas ini steam ya. Steam. Menyediakan steam ya, utility. Utilitas itu menyediakan steam, cooling water, dan lain-lain. Nah, ini adalah kulit ketiga dan 2 ya. Jadi kalau kita proses ya, saya ganti pakai warna hitam ya, ini begini. Nah, ini sana, lalu nembus sampai menghasilkan produk lagi ya. Di sini utilitasnya menggunakan steam, cooling water mungkin ya, menggunakan fuel ya, masuk ke utilitas. Perlu utilitas. Lalu unit operasi di sini perlu yang namanya sistem pemanasan ya kan, nih pemanasan juga pemisahan nih unit operasi, dan akhirnya sampai masuk ke reaktor, masuk ke lapisan terdalam ya. Ini terjadi reaksi. Nah, setelah reaksi perlu unit operasi lagi di sini ya, unit operasi lagi. Lapisan kedua ini perlu unit operasi ya. Unit operasinya ini cooler, separasi ya, separator, dan jelas utilitas lagi. Unit operasi ini perlu cooling water ya. Di sini pemisahan mungkin ada kondensor atau reboiler di bawah. Kalau ini MD ya, kalau ini MD berarti harus ada reboiler di bawah dan kondensor di atasnya ini ya, seperti itu. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan industri, maka kita harus memikirkan yang namanya efisiensi energi. Gitu ya. Efisiensi energi ini nanti diupayakan dengan merecovery energi yang berasal dari proses itu sendiri ya, proses. Nah, sehingga bisa yang mencapai yang MER, maksimum energy recovery. Nah, dengan tercapainya maksimum energy recovery, maka
utility duty-nya bisa turun atau berkurang ya, berkurang. Nah, kalau utility duty-nya beban utilitasnya berkurang, maka operating cost-nya juga berkurang. Ya, berkurang. Itu artinya hemat energi. Nah, bagaimana dengan anion modelnya? Nah, ini di sini. Di antara 2 dan 3 ini ada kita sisipkan lapisan berikutnya, yaitu ini misalkan sebut saja lapisan 2A. Nah, lapisan 2A disinilah yang kita sebut heat integration. Ini ya, heat integration. Nah, sekarang inilah yang kita akan wadahi dalam mata kuliah PP ya. Seperti itu. Nah, kalau ada heat integration, maka nanti ini fuel ini steam misalkan, lalu di sini ada cooling water, nanti duty-nya bisa berkurang ya. Kalau duty-nya berkurang, nanti bisa menghemat biaya operasi. Nah, nanti kita integrasikan, ini mungkin suhunya tinggi ya, sehingga perlu pendinginan. Nah, ini bisa kita recover, energinya kita recovery ya. Ini kita recovery supaya bisa menurunkan beban utilitas dan biaya operasi. Seperti itu ya. Nah, ini contoh flowsheet reaksi yang melibatkan reaksi, separasi, dan reaksi, separasi, integrasi, dan utilitas ya. Ini saya ganti dulu warnanya merah, color ink merah. Nah, kalau Anda lihat umpannya di sini, awalnya ini suhunya 5 derajat, tekanan 19. Nah, ini flowsheet specialty chemical process ya, dengan heat capacity 6.9. Ini dipanaskan dengan pemanas proses itu sendiri sampai mencapai 115 ya, masuk ke sana, ini ke sana ya. Kemudian campur dengan arus recycle nih, ini campur dengan arus recycle, masuk ke HE kedua, lalu masuk ke ini utilitas ya, utilitas ini masuk ke reaktor ya, lalu keluar, ini suhu tinggi, masih suhu tinggi 200, ini digunakan untuk memanaskan umpan sampai di sini ya, di recovery masih ya, digunakan untuk memanaskan umpan sampai kemudian turun ke sini ya. Nih. Nah, ini didinginkan tuh ini. Lalu masuk separator. Ya, gasnya ada sebagian yang dipurging, dibuang ini. Dipurging, ada yang di recycle. Nah, seperti itu. Lalu ini recycle campur, dimix dengan recycle dari arus lain ya. Arus lain turun, dimix di sini ya, dimix. Nah, sampai akhirnya masuk ke kompresi. Ini kompresor. Nah, seperti itu. Ya, ini yang ini utilitas nih. Yang ini utilitas, ini juga utilitas. Ya.
Ini adalah typical flowsheet yang melibatkan reaksi, separasi, integrasi, dan utilitas. Lalu ini adalah heat exchange duty, dutinya ya, duty ini umpan ini entalpinya 2233, lalu keluar reaktor entalpinya tambah besar. Nah ini yang di recovery ya, dimatchkan dengan arus dingin ya, ini dimatchkan. Ini juga recycle membawa entalpi sekian, ini juga membawa entalpi sekian ya. Nanti kalau Anda punya topik penelitian tentang integrasi panas ya, Anda awalnya harus identifikasi dulu ya, identifikasikan dulu ya, identifikasikan hot stream and cold stream, arus panas dan arus dingin ya. Ini meliputi, identifikasi ini meliputi CP ya, T supply, T awal ya, supply itu double P kayaknya ya, supply maupun T target. Nah inilah T supply, ini awal ya, T supply. Lalu ini akhirnya sampai T target. Ini cold stream ya, ini arus dingin ya, arus dingin. Arus dingin ini targetnya suhunya 200 ya, ini T target, ini cold ya, target. Nah ini cold supply. Nah ini adalah hot stream ya, yang ini keluar ini hot stream, arus panas. Nah ini adalah supply, T supply-nya hot stream gitu ya. Targetnya ini hot stream, ini T target daripada hot stream gitu ya. Nah nanti chapter 2 kita akan lakukan identifikasi arus panas, arus dingin untuk membuat heat exchanger network ya. Ini adalah ilustrasi untuk capital dan energy cost ya. Kita punya arus panas dan arus dingin ya, arus panas dan arus dingin. Ini diketahui data heat capacity ya, ini 3 arus ya, dari 50, suhu supply-nya adalah 50 semuanya ini, sampai suhu target 150. Ini adalah arus dingin ya. Kalau kita lihat, namanya arus dingin itu berarti ingin dinaikkan suhunya kan. Ini cold stream. Yang ini adalah hot stream. Nah hot stream ini awalnya suhunya supply-nya adalah 300, ingin diturunkan sampai 200. Nah di sini kita semuanya ini menggunakan pemanas maupun pendingin dari utility ya. Ini cooling water ini dari utilitas ya, utility. Ini juga steam dari utility. Nah gitu ya. Kalau kita lihat ini ada berapa ini kapitalnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 alat yang harus kita install di depan, kita ya install di awal ya. Total areanya kurang lebih 204. Lalu bagaimana dengan energinya ya, ini semua energi oleh utilitas. Ini utilitas ya, semua energi oleh utilitas. Jadi operating cost-nya besar
walaupun kapitalnya di awal itu kecil tapi operating cost-nya tinggi. Nah, coba kita lihat yang ini. Ini untuk energi minimum energy cost. Kita mengeliminir ini. Jadi ini enggak ada, ini enggak ada. Ya, ini enggak ada, ini enggak ada. Tetapi kita memerlukan banyak heat exchanger ya. Ini semua ini HE, heat exchanger. Media pemanasnya adalah dari hot stream dan media pendinginnya adalah cold stream kan gitu. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. Ada 9. Ada 9 HE, berarti ada 9. Kalau yang ini ada 6. Maka capital cost-nya lebih mahal. Tapi ya ini capital cost-nya. Capital cost-nya naik, tapi operating cost-nya malah justru 0 toh ini. 0. Nah, tapi kita engineer belum puas. Dilakukan optimasi lagi supaya juga kapitalnya ini turun. Nah, lakukan optimasi, akhirnya ketemu begini. Jadi hanya ada 1 2 3 HE. Ya. Ada 3 HE. Utility-nya 0. Artinya ini lebih murah daripada yang ini tadi ya. Cuman 3 HE gitu ya. Jadi kapitalnya turun atau kecil, juga operating cost-nya cost-nya juga turun atau kecil itu ya. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bagaimana kita bisa merecovery energi agar bisa menghemat operating cost nanti ya. Baik, untuk hit 14 kita break dulu agar filenya tidak terlalu besar ya. Terima kasih.